Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat untuk hidup sehat bagi kita semua. Kehendak bebas adalah wujud dari akal budi pemberian Allah bagi manusia. Kehendak bebas adalah kemampuan manusia untuk memilih, menimbang, dan membuat keputusan. Saat menghadapi banyak pilihan, sebagai ciptaan yang berakal budi, kita dilatih untuk menimbang segala pilihan dan mengambil keputusan. Inilah yang disebut kehendak bebas. Saat kita menggunakan kehendak bebas dengan sebebas-bebasnya, tanpa aturan, tanpa memperhitungkan hukum, tanpa peduli pada etika, maka hati-hatilah karena kita akan menjadi manusia liar. Tetapi apabila kita menggunakan kehendak bebas untuk memilih yang baik dan benar, maka kita akan menjadi manusia yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita akan memilih mengikuti kehendak Allah bukan karena tidak ada pilihan lain, tetapi karena sadar bahwa kehendak Allah adalah yang terbaik dan terbenar. Yosua pasal 24 ayat 15 berkata, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Dalam bacaan ini, kita melihat bahwa Yosua meminta umatnya untuk memilih kepada siapa mereka akan beribadah. Kepada Tuhan yang membebaskan mereka dari tanah Mesir, atau beribadah kepada Allah lain, Allahnya leluhur Abraham, atau Allahnya orang Amori. Ibadah berarti perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari dengan ketaatan, mengerjakan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Dengan kata lain, perbuatan yang menunjukkan pengabdian. Ibadah bukan hanya suatu ritual yang kita lakukan setiap hari Minggu, tetapi ibadah adalah kehidupan kita sepanjang hari dan seumur hidup yang menunjukkan bakti kita kepada Tuhan. Karena itu, ibadah adalah hal yang pribadi. Ibadah tidak dapat dipaksakan. Ibadah adalah keputusan pribadi. Sebagai pemimpin, Yosua memberi kebebasan kepada umatnya untuk memilih kepada siapa mereka akan beribadah, akan mengabdikan diri. Dan Yosua sendiri pun memilih. Pilihan Yosua adalah beribadah kepada Tuhan yang membebaskan mereka dari Mesir. Bahkan seisi rumah Yosua akan beribadah kepada Tuhan yang sama. Yosua menggunakan kehendak bebasnya untuk mengikuti kehendak Tuhan, sehingga dengan mantap Yosua berani berkata, menyatakan pilihannya bahwa dia akan beribadah kepada Tuhan. Yosua memilih untuk mengabdi kepada Tuhan, walaupun sama seperti umatnya. Sepanjang perjalanan menuju tanah perjanjian, Yosua disuguhi pemandangan bangsa-bangsa yang menyembah Allah lain. Tetapi Yosua memilih untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Bagaimana bisa Yosua meninggalkan Tuhan? Setelah Yosua menyaksikan dan mengalami begitu banyak penyertaan Tuhan, Yosua sudah membuktikan bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup, yang sangat berbeda dengan allah-allah lain. Yosua mengenal Tuhan bukan hanya dari kata orang, tetapi Yosua mengenal Tuhan melalui peristiwa-peristiwa yang dia alami sendiri.
Imannya bertumbuh dalam relasi yang intim dengan Tuhan. Sehingga bukan saja imannya bertumbuh, namun Yosua dengan kehidupannya dapat membuat seisi rumahnya memiliki iman yang sama. Kita pun memiliki kehendak bebas untuk memilih kepada siapa kita akan beribadah, kepada siapa kita akan mengabdikan seluruh kehidupan kita. Karena itu, selamat menggunakan kehendak bebas kita untuk memilih. Tuhan beserta kita. Amin.